Semangat ya. Bapak Yang Sudirman yang terus berduka cita Pak ya. Kemarin saya nggak bisa datang karena pas lagi di luar Bapak ya, pas kita Rakernas di Bali ya, turut berduka cita Pak ya. Jadi Ibunda dan kita apapun keputusan hari ini bukan berarti kiamat, kita harus ambil langkah. Bapak sekalian, saya baru sampai 2 menit lalu di Cirebon. Tim sementara berkumpul, masih ada di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah dengar rumor yang ada di luar. Ya, saya pikir semua sudah memantau ya di luar. Nggak usah dengar, kita dengar saja penjelasan resmi dari Mahkamah Agung. Apapun keputusannya, mau ini diterima atau ditolak, alasannya nanti kita lihat langkah hukumnya apa. Artinya saya ingin menenangkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ini bukan kiamat, bukan terakhir. Pak Muhammad Rizky dan Tina yang terkenal dengan Tina. Pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudik fakti dan yudik wilis dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku Kecuali menang-menang. Bapak Ibu sekalian, ini perjuangan belum berakhir. Kami tim hukum sudah sepakat tadi kita akan melakukan upaya hukum terbuka menurut konstitusi kita. Ya, sebelum kita memohon gerasi itu namanya abolisi, ada PK2. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangan yang besok salinan putusannya kita akan segera urus di Mahkamah Agung. Kita akan lihat apa pertimbangan-pertimbangan majelis dalam memutus, menentukan langkah selanjutnya bagi tim hukum. Karena menurut kami apa yang sudah dilakukan oleh tim hukum sudah maksimal, kita sudah menghadirkan yang terbaik. Ya, kalau majelis berpendapat bahwa itu bukan novum, tidak ada kekeliruan majelis seperti disampaikan, ya silakan saja. Tapi saya mau sampaikan, memang ini cukup aneh. Yang patut kami bertanya adalah kami mendapatkan undangan press release secara terbuka oleh pihak Mahkamah Agung itu adalah pukul 12.30. Sementara dari tadi pukul 10 sudah beredar putusan secara online. Buat apa ada press release kalau sebelum press release sudah apa? Sudah bocor. Ini kita tidak menyalahkan, kami hanya ingin bertanya, ada apa? Ya, Bapak Ibu sekalian tetap tenang, ya tetap berjuang, tetap berharap dan tetap semangat. Kami nggak berhenti, kami akan terus berjuang. Kami yakini ini Amin. 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 tetap semangat ya. Semangat. Kebenaran akan menemukan jalan Ini saatnya sendiri. kita perlu saling menguatkan. Ya.
Ya, celah-celah hukum apa yang bisa kita lakukan, ya Bapak Ibu sekalian. Ya, habis ini kami akan datang ke lapas, kami akan kuatkan para terpidana, ya klien kita, ya semua. Semoga apa yang kita sudah berjuang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin. Semangat ya, Semangat. Mari tepuk tangan semua, semangat. Semangat ya. Ya. Semangat ya. Ya Pak ya. Tetap semangat ya. Kita sudah berjuang. Tetap semangat ya. Sabar ya. Tetap semangat Pak ya. Ya. Ya, tetap semangat. Ya Bu ya, tetap semangat. Ya. Ya Bu ya, tetap semangat Bu ya. Ya. Tetap semangat ya. Ya, Ibu, tetap semangat Bu ya. Ya, tetap semangat ya. Kita masih berjuang, belum berakhir ya. Ya, kita masih akan berjuang, kita akan ya. Bapak Sudirman ya, tetap berjuang Pak ya. Sampai kapanpun ada peribahasa dalam hukum, fiat justitia ruat quorum. Ya, kita akan menegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Ya, ini belum selesai, kita akan cari celah hukum, kita akan berjuang terus. Gitu ya, demi keadilan. Ya. Gitu ya. Sabar ya. Ya. Sabar ya. Tuh ya. Sabar Bu. Sabar Bu. Sudah Bu. Keadilan pada saatnya akan muncul. Percaya. Ya. Semua ada hikmatnya, lambat atau cepat keadilan pasti akan muncul. Kebenaran akan menunjukkan jalannya sendiri. Ya, nanti kami habis ini kami akan ke lapas. Ya. Kami sudah maksimal berjuang, ya. Gitu loh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang ini. Kamu nggak nyalain Bapak. Semua kita akan berjuang terus. Ya, Bu ya? Gitu. Kami tetap masih semangat kok untuk berjuang bagi mereka. Ya, langkah hukum masih terbuka. Kita akan lihat langkah hukum apa yang bisa kita lakukan. Ya, ada regulasi, ada abolisi dan masih banyak. Ya, masih ada PK kedua, ya, dan lain-lain kita akan upaya. Ya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita masih Ya. berjuang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, saatnya saya berpikir, Bapak Ibu sekalian, ini keputusan tertinggi dari Mahkamah Agung, kita harus hormati. Karena itu ada keputusan dari hakim, kita pun tidak bisa upayakan komentar apa kita, karena tidak boleh kita mengkomentari. Kalau kita mau melawan keputusan hakim, ya tentu dengan langkah-langkah yang konstitusional. Langkah-langkah konstitusional yang dimungkinkan untuk dalam bahasa hukumnya melawan keputusan hakim adalah sekarang ini kan kita sudah lakukan PK pertama. Di konstitusi kita sekarang ini PK bukan hanya boleh satu kali, kita bisa PK kedua, PK ketiga, PK keempat. Tidak dibatasi berapa kali pun kita di PK. Selama ada novum, ada temuan baru dan kekhilafan hakim yang dimungkinkan di dalam pasal 263. Informasi dengan lengkap ya. Apa yang terjadi pada hari ini, kami pastikan Bapak Oto Hasibuan, Kang Deddy Mulyadi, ya, dan kami tim memantau ini, ya. Dari tadi kami berkoordinasi, berteleponan, ya. Kami berkoordinasi langkah-langkah apa yang akan kami lakukan, ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan, bahwa kita akan tunggu dulu, kita cooling down dulu berapa hari ini, lalu kita akan minta salinan putusannya, lalu baru kita akan putuskan langkah apa yang tepat, ya. Jadi langkah celah hukum itu banyak yang masih terbuka bisa kita lakukan. Jadi ini bukan kiamat, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau sekarang belum berpihak kepada kita, yakinlah satu saat itu akan datang berpihak kepada kita. Semangat kita. Semangat.
tidak akan meninggalkan, kita akan bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Oto Hasibuan itu sekarang ada di pemerintahan, tapi tidak bisa mengintervensi keputusan Mahkamah Agung, karena beliau itu ada di pemerintahan, tapi tidak bisa mengintervensi keputusan yudikatif. Ya, beliau masih bersama dengan Peradi. Dan kuat. Terima kasih. Karena keterbatasan tempat di sana ya. Bapak Ibu silakan ya. Ayo udah live. Ya, udah. Tolong kakinya. Angkat kakinya. Bu Titinnya pingsan. Ayo ke dalam. Baik rekan-rekan sekalian, barusan kita sudah mendengarkan press release resmi dari Mahkamah Agung, Humas, yang menyampaikan pada pokok perkaranya bahwa permohonan peninjauan kembali kepada 7 klien kami selaku penasihat hukum daripada 7 terpidana seumur hidup yang masih berada di dalam lapas Kesambi Cirebon, pada intinya ditolak. Dengan pertimbangannya tadi kita dengarkan 2 ya. Satu adalah bahwa tidak ditemukannya ada kekeliruan hakim, kekhilafan hakim. Ya, judek faktinya tidak ditemukan. Yang kedua adalah bahwa novum yang kita ajukan bukan novum menurut pertimbangan Mahkamah Agung. Tadi kami sengaja menggelar nonton bareng ini bersama dengan keluarga terpidana. Ada beberapa hal yang sikap resmi kami selaku kuasa hukum ya. Yang pertama, kami menyayangkan adanya press release yang dijadwalkan pukul 12.30 yang tadi berlangsung pukul 13. Sementara dari pukul 09 sampai 0.10 tadi, 00 pagi, atau tepatnya 2 jam 3 jam sebelum press release resmi dari Mahkamah Agung, media-media massa ini sudah sudah mengetahui dahulu, apa dari keputusan yang akan dibacakan. Ini tentu menurut kami konyol ya. Ada undangan menyatakan press resmi PK para terpidana, maka putusan sebelumnya ke arah putusan resmi itu sementara dibacakan adalah 2-3 jam setelah ini. Ini tentu ini konyol ya. Ini konyol buat kami, tapi nggak apa-apa lah biar masyarakat yang menilai. Itu yang poin pertama. Poin kedua, tadi sesudah putusan kami menenangkan para keluarga terpidana. Kami sampaikan bahwa satu, usaha kita bersama sudah maksimal ya. Keadilan rupanya belum berpihak, tetapi biarlah, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi, langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya, upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia. Tragedi hukum. Ya, tragedi hukum buat Indonesia. Ya. Bisa dijelaskan apa yang terjadi? Ya, menurut kami gini loh, kita kan sudah terbuka lebar, ini kan menurut versi kita dan masyarakat awam bisa mencernanya dengan mudah ya di persidangan. Kami menghadirkan fakta yang belum pernah diungkap. Contoh, ekstraksi handphonenya Widi yang kami baru ekstraksi, ahli kami itu sampai 2 minggu loh tinggal di Cirebon untuk mengekstraksi itu atas izin majelis. Membuktikan ya, untuk membuktikan ada percakapan rentan waktu yang dituduhkan saat terjadinya dugaan pembunuhan itu. Pukul 22.14 ya. Nah, ini sungguh aneh kalau menurut saya, kalau itu katanya bukan novum. Yang kedua adalah bahwa saksi yang melihat adanya bahwa itu bukan peristiwa pembunuhan, tapi melihat bahwa itu adalah peristiwa kecelakaan. Apakah ini bukan novum? Ini nggak pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya, belum pernah diungkap. Ya, ada pengakuan mengejutkan
dari Dede yang awal mengatakan bersama-sama dengan Aib melihat peristiwa itu dan dikuatkan Liga Akbar. Lalu Dede sudah mencabut mengatakan bahwa ini tidak benar dan bohong atas arahan seseorang. Ya, apakah ini bukan novum? Ini yang patut kita mau bertanya. 3 hal itu aja kita mau bertanya. Nggak usah kita pintar-pintar menjadi seorang advokat. Menurut saya masyarakat luas bisa melihat. Saya sampaikan lagi satu. Kalau dikatakan bahwa ini pembunuhan, tidak ada saksi yang melihat ini pembunuhan, tidak ada visum pun yang menguatkan itu pembunuhan. Karena tidak ada luka tusuk, penyebab kematiannya apa? Ya, ini yang menurut kami sangat ironis. Tapi ya kita harus menghargai apapun putusan Mahkamah Agung karena majelis sudah berpandangan, maka kita etisnya memang tidak boleh mengomentari putusan yang sudah dijatuhkan. Kami akan lakukan upaya hukum, ya tentunya bahwa kami hanya menyesalkan, kami berkomentarkan berdasarkan membela kepentingan klien kami dengan fakta-fakta yang pernah kami hadirkan. Langkah hukum selanjutnya, sekali lagi kami akan upayakan langkah-langkah hukum yang tepat lah, ya. Tadi kita bilang kita bisa memohon kepada Presiden untuk gerasi, abolisi, ya penghapusan hukuman ya, terpidana dan sebagainya. Kemudian PK kedua, kita akan melihat dulu langkah hukum apa yang paling tepat. Ya, kami berharap masyarakat Indonesia, mari kita tetap semangat. Kami kuasa hukum sudah maksimal melakukan pembelaan, melakukan pendampingan. Rupanya Tuhan masih belum berkehendak, masih belum berpihak kepada kita. Tapi kami tetap akan berjuang, kami tetap akan menegakkan keadilan. Ya. Nah, sekarang kami mau ke lapas. Ya tadi yang saya sampaikan ya, langkah hukumnya banyak kita akan pertimbangkan. Pertama kami akan meminta dulu salinan putusan dari Mahkamah Agung, lalu pertimbangannya apa, lalu kita pelajari, lalu baru kita putuskan mengambil langkah-langkah hukum apa yang paling tepat ya. Tentunya kami melakukan upaya ini kan harus melakukan upaya lewat jalur hukum. Kita tidak bisa berjuang tanpa atau di luar jalur hukum. Kami akan berjuang melalui jalur hukum itu. Ya. Kasusnya Diana sendiri masih berjalan? Oh jalan, kami akan dorong. Ini kan dugaan penganiayaan, itu kami akan jalan. Informasi progresnya sejauh mana Pak? Masih tetap berproses ya tentang kebohongan Aib di dalam persidangan. Itu juga akan pidana murni. Kenapa? Karena Dede sudah mengaku bahwa itu apa? Bohong. Mereka berdua kan, Aib dan Dede. Kalau Dede mengatakan berbohong, berarti kan salah satu. Yang benar yang mana? Silakan dong, Mabes Polri menentukan. Keterangan Dede yang menyatakan bohong itu yang benar atau keterangan Aib yang mengatakan peristiwa itu ada itu yang apa? Yang benar. Ini kan aneh buat kami gitu loh. Itu aja kita ini. Kenapa? Penyidik sendiri sejauh mana soal? Masih terus kami yang abis ini ya kami akan fokus kepada penyidikan itu. Tetap mengawal. Oh ya kami kawal. Apa yang itu yang kita perhatikan? Kita cukup aneh. Dibilang bahwa itu nggak ada novum. Kita menghadirkan novum ini kan banyak sekali di dalam persidangan. Itu nggak dianggap sebagai tidak dipertimbangkan sebagai novum. Ya, tidak disebut dengan kekhilafan hakim ketika teman-teman tidak didampingi penasihat hukum dari awal. Padahal itu adalah dasar. Ini rangka harus bicara yang jelas. Kami datang mengumumkan bahwa ini bukan yang mampu. Leandro, Hadi sama Eka ya. Oh ini bukan apa? Bukan akhir, bukan kiamat. Ingat aja Pak, bukan kiamat. Oh ini masih banyak yang kita akan lakukan. Sepakat nggak? Kita masih mau berjuang? Masih mau nggak teman-teman? Masih mau? Atau mau kita menyerah? Hah? Ya, kami masih semangat. Ya, kami masih semangat dan kita masih terus. Ya, teman-teman ya, kalau kami aja masih terus semangat berjuang, masa rekan-rekan patah arah semangat. Ya, pidana lihat kan para penasihat. Melihat, menurut rekan-rekan ada
bersaksi. Ya, meyakinkan orang untuk mau bersaksi itu juga tidak gampang. Ya, termasuk jadi kalaupun keputusan hari ini seperti ini dari segalanya, cuma mungkin yang saya pesankan karena Pak Jules saya sudah berkomitmen akan terus mengawal sampai yang ada di sini bisa pulang, bisa bebas. Dan pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para media yang telah mensupport ya akan perjuangan kami dari tim hukum Dewan Pimpinan Nasional Pradi, DPN Pradi, untuk 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon. Kita sudah mendengar tadi putusan dari Mahkamah Agung sudah dibacakan. Saya tidak mengulang bahwa pada intinya Mahkamah Agung menolak ya PK peninjauan kembali yang diajukan. Tentu secara hati nurani bagi kami dan masyarakat ini tersakiti, rasa keadilan itu tersentuh ya. Tapi sebagai insan penegak hukum kami harus mengatakan kami harus menghormati apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Agung. Sesudah tadi kami menonton bersama dengan para keluarga terpidana di hotel, salah satu hotel di Cirebon ya, pengumuman dari Mahkamah Agung. Kami tadi menguatkan keluarga para terpidana. Saat ini kami berada di Lapas Kesambi Cirebon bersama dengan tim hukum sama-sama. Kami juga mengunjungi para 7 terpidana yang ada di dalam. Ketika kami datang, kami melepaskan saling curhat dan saling menguatkan. Kami sebagai tim hukum tentu harus menguatkan mereka. Pertama kami tanya sama mereka, apakah mereka masih ingin berjuang bersama-sama dengan kami? Mereka menjawab ya. Apakah mereka masih mau mempercayakan perjuangan ini kepada tim DPN Pradi hukum? Mereka katakan iya dan mereka masih ingin bersama-sama dengan kami memperjuang. Dari situ baru kami jelaskan beberapa hal langkah yang akan kita bisa lakukan, langkah hukum. Perlawanan ini tentu harus perlawanan hukum, bukan perlawanan dari sisi lain. Perlawanan hukum yang bisa kita lakukan atau langkah hukum yang bisa kita lakukan ya secara konstitusional yang diamanatkan undang-undang kita, yaitu mulai dari gerasi, mulai dari abolisi, mulai dari terus kepada amnesti ya, PK 2, 3 dan juga upaya hukum lain bisa kita lakukan. Kami ketika sampaikan syarat-syarat gerasi itu salah satunya harus memuat pengakuan bersalah bahwa mereka melakukan tindakan itu. Satu jawaban yang kami dapatkan dari mereka. Mereka katakan, Pak, kami lebih baik busuk mati sampai di penjara, sampai busuk di penjara daripada kami harus mengakui perbuatan yang kami tidak lakukan. Intinya untuk melakukan langkah gerasi mereka sudah menutup diri. Sampai 2 kali tadi saya bertanya kepada terpidana, apakah yakin tidak mau melakukan langkah gerasi yang salah satu syaratnya adalah untuk apa? Mengaku melakukan tindak pidana yang dimaksud. Mereka katakan tidak Pak, kalau langkah itu kami tidak mau. Jadi tersisa kepada alternatif hukum lain yang akan kami coba lihat setelah kami membaca pertimbangan-pertimbangan lewat putusan yang kami akan segera urus ke Mahkamah Agung. Ya, jadi demikian teman-teman. Bagi masyarakat tadi juga kami himbau kepada para terpidana, mereka jangan terprovokasi, jangan melakukan langkah-langkah yang berlawanan dengan hukum, menimbulkan masalah baru. Tentu mereka harus menerima ini, suka tidak suka, pahit dan sedih. Tentu kami pun sebagai manusia, kami juga sedih, kami juga kecewa, tapi kami tetap harus kuat. Kalau kami larut dengan kekecewaan dan kesedihan bersama dengan mereka, siapa yang mau mengangkat mereka? Oh, iya. Itu yang ini ya. Kalau ditanya hati kami menjerit. Kalau ditanya hati kami menangis, kami juga manusia, punya perasaan. Tentu hati kami juga Pak menangis. Kami semua ini pasti akan berteriak dan menangis, tapi apa boleh buat ya, bahwa
majelis yang agung. Bisa gambarkan suasana di dalam, Pak? Suasana di dalam ya kami tadi menyampaikan memberikan waktu kepada mereka untuk apakah ada hal yang mereka mau sampaikan ya. Tapi kami pastikan bahwa kami tim hukum Pradi masih tetap bersama dengan mereka, bersama juga dengan perjuangan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Ini ada Kang Undang ya. Salah satu sekretaris beliau ya, sekretaris pribadi dari Kang Deddy bersama dengan kita ngawal, kita ikutin semua untuk memberikan support kepada kita bahwa kita pastikan Kang Deddy tidak diam, kita pun berjuang bersama-sama dengan tim hukum yang ada. Begitupun Profesor Dr. Otto Hasibuan ya, walaupun beliau Wamenko, masyarakat sekalian jangan berharap bahwa dengan Bang Otto menjadi Wamenko maka dia bisa mempengaruhi keputusan di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah yudikatif. Ya, sedangkan Bang Otto adalah eksekutif. Ya, beliau ini tidak bisa mencampuri keputusan dari yudikatif karena ini ada dua lembaga yang terpisah. Banyak netizen, banyak masyarakat yang bertanya, Bang Otto Wamenko, Kang Deddy Gubernur, apa yang bisa dilakukan? Beliau berdua ini ada di eksekutif. Ya, tentu kita akan lihat apa yang bisa kita kawal dari sisi pemerintahan. Kita akan minta penjelasan apakah kita nanti dalam waktu dekat apapun langkahnya termasuk ke menghadap beraudiensi dengan Komisi 3 DPR RI, kita akan bertemu dengan Kapolri, mungkin kita akan beraudiensi dengan Kapolri, kita akan beraudiensi dengan Bapak Menko Polkam, gitu kan? Kita akan beraudiensi dengan Presiden, mungkin kita akan kirim surat, lakukan apapun. Tim hukum ini kami akan cari, coba berbicara. Sesudah hasil pertemuan-pertemuan dengan beliau-beliau inilah kami akan menentukan langkah apa yang cocok untuk kita akan lakukan. Kami pasti akan bergerak terus ya, kami akan terus mengawal kasus ini. Demikian ya teman-teman ya. Oke ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai mendengarkan hasil dari Mahkamah Agung dengan hasil yang mengecewakan. Kami memohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk membebaskan para terpidana keluarga kami. Semoga ada jalan keluar bagi keluarga kami di dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.